Pemerintah kembali menyiapkan langkah menuju redenominasi atau penyederhanaan digit rupiah yang katanya akan dimulai pada 2027. Gampangnya nih, penyebutan harga nasi goreng bukan lagi Rp15.000, melainkan hanya Rp15 saja. Sebenarnya apa untung dan ruginya? Dan mengapa pemerintah kembali menggaungkan redenominasi? Ada catatan penting apa di baliknya? Dari dulu sudah siap. Jadi redenominasi itu sudah kami siapkan dari dulu, ya. Masalah desainnya, kemudian juga masalah tahapan-tahapannya, ya. Itu sudah kami siapkan sejak dari dulu secara operasional dan kemudian bagaimana untuk langkahnya. Itu tentu saja keputusan mengenai timing yang tepat mengenai redenominasi ada tentu saja 3 faktor. 1, kondisi makronya itu memang bagus. Yang kedua, kondisi moneter dan SSK-nya juga stabil. Dan yang ketiga, kondisi sosial politiknya juga kondusif, mendukung, positif. Lebih lanjut, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso Senin 10 November 2025 menyebut jika redenominasi ini tidak mengurangi daya beli melainkan strategi efisiensi. Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. Proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antar seluruh pemangku kepentingan. Saat ini RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Sebenarnya apa untungnya dari redenominasi ini? Secara umum, manfaat yang didapat adalah secara fisik, perekonomian akan jadi lebih ringkas dan efisien karena transaksi sehari-hari tidak lagi melibatkan penulisan nominal besar. Bagi negara, dari berbagai kajian literatur, hal paling mendasar adalah terkait fenomena efek sosial dari redenominasi, yaitu terciptanya sense of identity atau identitas bersama suatu bangsa dan feel good effect. Beberapa negara mulai memperhitungkan strategi redenominasi dengan tujuan meningkatkan kedaulatan moneter dan mengontrol kecenderungan pemakaian mata uang asing. Hal itu didasari kajian apabila masyarakat suatu negara tak menghargai mata uang negaranya, akan cenderung menggunakan mata uang negara lain karena alasan gengsi dan prestis. Pemangkasan beberapa nol dalam mata uang rupiah itu juga akan mengerek kredibilitas rupiah di pasar keuangan nasional. Alhasil, pasar keuangan akan lebih terkendali. Ketika pasar modal lebih bergairah karena kestabilan nilai tukar rupiah, pasar modal akan lebih menjadi wadah bagi perusahaan besar atau korporasi untuk mencari dana dan menerbitkan surat utang atau obligasi. Selama ini bank lebih sebagai opsi pertama daripada pasar modal bagi korporasi untuk menggali dana dalam mengembangkan bisnis. Jika dinilai menguntungkan, bagaimana dengan risiko redenominasi? Secara umum, masyarakat perlu beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang berpotensi menimbulkan kebingungan terutama di kalangan masyarakat dengan literasi keuangan terbatas. Dunia usaha juga harus menyesuaikan sistem harga, pembukuan, dan teknologi yang digunakan. Aspek biaya juga menjadi pertimbangan penting dalam implementasi penyederhanaan mata uang, sebab biaya pencetakan uang baru, penyesuaian sistem teknologi informasi perbankan, dan kampanye sosialisasi memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Kajian Bank Indonesia memperkirakan biaya implementasi redenominasi bisa mencapai triliunan rupiah.
Potensi risiko lainnya adalah lonjakan inflasi akibat faktor psikologis masyarakat. Sebagai contoh, ketika harga seporsi nasi goreng Rp15.000 diubah menjadi Rp15, penjual secara psikologis merasa untungnya jadi lebih kecil. Akhirnya dia pun menaikkan harga dagangan. Artinya ada potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor psikologis, bukan real dari aspek penawaran dan permintaan barang. Nah, ada catatan penting dari redenominasi ini yang mungkin saja luput dari perhatian publik, yaitu redenominasi dilakukan sebagai resep kala tak mampu lagi hadapi inflasi. Di artikel Kompas.id 11 November 2025 disebut jika dolar Zimbabwe menjadi lambang redenominasi berulang yang gagal. Sementara mark Jerman, zloty Polandia, dan riel Brasil tercatat sebagai redenominasi yang relatif berhasil. Kesamaannya, nilai mata uang itu dipotong karena pemerintah gagal mengendalikan inflasi. Lantas kapan waktu yang tepat untuk redenominasi? Pengalaman negara lain menunjukkan keberhasilan redenominasi menuntut stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, nilai tukar mata uang, dan kondisi fiskal, serta dinamika sosial politik yang kondusif. Kira-kira Indonesia sudah siap belum ya?